Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah para bunda Majelis Taklim Qalbun Wahid yang dirahmati Allah, kiranya tetap dalam keadaan terlindungi oleh Allah, terberkahi kehidupan kita, terliputi rahman rahim Allah, sehingga dalam keadaan dan situasi apapun yang ada dalam diri kita adalah rasa syukur atas apa yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karena bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, tidaklah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita kecuali keseluruhannya adalah kebaikan, kecuali keseluruhannya adalah hal yang sangat pantas untuk kita syukuri. Dan bagian dari apa yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah kita alami selama kurang lebih 1 tahun ini. Apa yang kemudian masyarakat menyebutnya sebagai pandemi, masyarakatnya menyebutnya sebagai bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, apapun suguhan Allah, jika itu merupakan takdirnya, pasti baik buat hamba, baik untuk makhluknya, dan baik untuk seluruh alam semesta. Dan kita meyakini kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan yang tanpa cacat, kebaikan yang tanpa celah, kebaikan yang sempurna adanya, bergantung cara kita memandang dan cara kita mensikapinya. Salawat salam semoga senantiasa teri'tiqad biqalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap apa yang telah kita pilih ya dalam langkah hidup kita itu senantiasa jalur kepada apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ujungnya kita berharap kelak di yaumul hisab kita akan mendapat bagian dari syafaatul uzma beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Para bunda yang dirahmati Allah, cukup panjang mungkin ya kita tidak bertemu secara offline, dan hari ini alhamdulillah dikawal oleh Mas Fuad kita bisa berjumpa via daring atau online di kajian Majelis Taklim Qalbun Wahid. Kiranya tidak mengurangi dan membatasi ya interaksi ruhiyah kita, bahwa bahasa Allah itu bisa menembus ruang dan waktu, sehingga dalam posisi apapun kita bisa merasakan ilmu Allah, kita bisa menikmati ilmu Allah, termasuk apa yang kita lakukan pada hari ini. Para bunda ya yang dirahmati Allah, ya berkaitan dengan masa-masa pandemi seperti ini, maka ada banyak hal yang kemudian kita coba untuk kalau dalam bahasa Jawa itu metani, agar supaya kemudian tidak muncul prasangka buruk kita kepada Allah. Sungguh Rasulullah di akhir hayat beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelang akhir hayat beliau, beliau sempat berpesan ya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha agar senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Jadi husnudzon billah ya, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi penting agar supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang gampang protes, gampang putus asa, sampai kemudian berprasangka buruk atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dengan apa yang kita alami beberapa bulan ini atau hampir 1 tahun ini ya. Kita benar-benar tetap wajib berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya ini. Tidak ada kebaikan kecuali pada takdir Allah, dan tidak ada yang memenuhi janjinya secara penuh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan 2 potensi pada kita, wah, para bunda yang dirahmati Allah ya. Potensi ini yang kemudian kita gunakan hari-hari ini. Kita maksimalkan hari-hari ini. Rasulullah bahkan menyebutnya sebagai ajabalil mu'minin, keajaiban yang ada pada diri seorang mukmin. Ajaib sekali orang-orang mukmin itu, kata Rasulullah memuji orang-orang mukmin. Dengan apa mereka disebut oleh Rasulullah dengan kekaguman dan kaitan kalimat ajaib tadi? Rasulullah menjelaskan karena orang-orang mukmin itu kalau bertemu dengan apa yang kemudian kita sebut hal-hal yang menyempitkan, mengkhawatirkan, menakutkan, mereka bersabar atasnya. Dan sabar itu khairullah, baik buat
mereka. Khairuhum, ya, baik buat mereka. Demikian pula sebaliknya ketika bertemu dengan kenikmatan, kelapangan, kesukacitaan, kebahagiaan, mereka bersyukur. Dan itu pun kata Rasulullah baik buat mereka. Artinya dari kalimat Kanjeng Nabi ini tidak ada hal yang buruk dalam kehidupan muslimin. Kok kemudian bertemu dengan hal yang menyedihkan, mereka bersabar. Kok kemudian berjumpa dengan hal yang menyenangkan, melapangkan hati, mereka bersyukur. Dan keduanya baik bagi orang-orang mukmin. Artinya bagi orang mukmin tidak ada celah yang tidak baik. Setiap apa yang mereka temui, mereka sikapi dengan cara terbaik. Dua potensi yang Allah berikan tadi, yakni potensi sabar dan syukur. Persis kalau kemudian kita melihat potensi Allah yang diberikan kepada kita berkaitan dengan sifat khauf war raja. Jadi manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi dua sifat yang berpasangan. Ada harapan tapi juga ada rasa takut. Artinya kalau Bunda sedang membaca Al-Qur'an, kalau kita sedang melaksanakan sholat, maka sifat roja dan khauf ini harus dipadukan. Harus ada kekhawatiran jangan-jangan ini amal saya kurang sempurna. Agar tidak jumawa, agar tidak takabur, agar tidak sombong, dan agar terus mau belajar untuk memperbaiki amal yang kita lakukan. Tapi juga harus diimbangi dengan roja, rasa harap. Meskipun ya Rob, amal saya ini tidak sempurna. Sholat saya dari mulai niat sampai salam mungkin ada tidak khusyuknya. Tapi Engkau ya Rob adalah zat yang maha rahman rahim. Semoga Engkau memaafkan dan mengampuni khilaf salah dalam sholat saya, dalam baca Quran saya, dalam puasa saya, dalam sedekah saya. Ini yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai roja, ya, harapan. Jadi wajib bagi para bunda saya, kita semua ya, untuk kemudian mengharmoni dua sifat yang luar biasa ini. Roja harus disertai khauf, itu ya rasa harap, harus disertai dengan rasa khawatir atau takut. Demikian pula rasa takut atau khawatir juga harus diikuti dengan roja agar supaya manusia tetap berada di tengah-tengah ya. Mereka tidak ujub, tidak takabur, tidak sombong karena amal, tapi mereka juga tidak putus harapan karena khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita melihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pada panjenengan kula sami potensi-potensi luar biasa bahkan sejak kelahiran kita. Kita faham, kita tahu bahwa kita pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah di surah Al-A'raf ya 172. Dalam surah ini saya yakin Bunda sudah berkali-kali mendengar dari berbagai atau dari banyak asatidz-asatidzah tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada saat wujud kita masih roh. Dan kemudian kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alastu birabbikum. Apakah kalian bersaksi bahwa aku ini Rob kalian? Dan waktu itu bunda kita semua mengatakan kepada Rabb semesta alam Allah Subhanahu wa taala, qalu, kita semua berkata, bala syahidna. Benar, panjenengan itu Rabb kami ya Allah, panjenengan itu ilah kami ya Allah, panjenengan itu pencipta kami, penanggung kami, pengkafalah kami, dan seterusnya, pembimbing kami, yang memberi petunjuk pada kami, yang bisa menyesatkan dan menunjuki siapapun yang dikehendakinya. Hari itu kita menyatakan di hadapan Allah, panjenengan adalah Rabb kami ya Allah. Tidak ada Rabb dan ilah kecuali panjenengan ya Allah. Itu waktu wujud kita masih ruh. Sebelum kemudian ruh ini dimasukkan dalam wadah yang bernama badan ini. Dan kita memahami, kita tahu dari banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, termasuk surah Al-Mu'minun misalnya, Allah menyampaikan bahwa ruh ini kemudian ditaruh oleh Allah dalam sebuah wadah yang diciptakan dari min sulalati min tin, ya, dari saripati tanah. Jika Adam alaihissalam dicipta Allah dari tanah, maka panjenengan dan saya ini dicipta oleh Allah dari saripati tanah. Di sana ada mineral, di sana ada protein ya, bahan-bahan yang di dalam tanah itu ada dan ternyata itu terkandung di dalam sperma dan sel telur atau ovum yang dipertemukan oleh Allah. Jadi sejatinya jenengan dengan saya ini memang makhluk yang sangat akrab dengan bumi, dengan tanah,
Karena bahan-bahan penciptaan kita ini adalah min sulalatin min tin, kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa kita ini memang tercipta dari saripati tanah. Dan subhanallah ketika kemudian yang namanya ruh itu sudah dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari tanah ini. Ruh ini sifatnya melangit. Jadi ruh kita itu sifatnya pengen kembali kepada Rabb alam semesta. Zat yang maha dicintai oleh seluruh makhluknya. Zat yang maha sabar, zat yang maha kasih, zat yang maha sayang, zat yang keseluruhan sifatnya diliputi dengan kebaikan. Para bunda saya ketika kita kecil ya, betapa kemudian kerinduan kita terhadap orang tua itu senantiasa muncul dan ada. Karena kasih sayangnya, karena kelembutannya. Padahal kelembutan dan kasih sayang ibu kita itu jauh dibanding kasih sayang dan kelembutan Allah terhadap kita. Sehingga memang ruh kita ini sifat dasarnya, sifat aslinya selalu rindu dengan Allah. Tapi kemudian tertutupi oleh wadah ini, wadah yang bernama badan ini. Maka kemudian manusia jauh lebih mementingkan dan memperhatikan yang namanya fisik ini dibanding ruhnya. Padahal tadi sudah tersampaikan oleh Allah dalam Al-A'raf 172, yang paling kenal Allah itu ruh kita. Yang paling kenal dan dekat dengan Allah itu ruh kita. Badan kita itu justru kadang menjadi hijab ya, kadang menjadi penghalang hubungan ruh dengan Allah. Kita ngurusi rambut sampai dengan berbagai macam model, berbagai macam minyak rambut, berbagai macam, mohon maaf ini kalau guyonannya, obat kutu bagi yang punya kutu dan seterusnya. Jadi banyak orang yang kemudian hanya karena rambut saja perhatiannya luar biasa. Sampai model potongannya, sampai kemudian bentuk poninya, sampai dia berpikir tentang rambutnya, sampai menghabiskan waktu, menghabiskan duit. Dia berpikir tentang wajahnya yang cuman berapa sih ukuran wajah kita ini, berapa kali berapa luasannya itu ya. Kok kemudian kita benar-benar mencurahkan waktu yang teramat sangat panjang dan lama. Padahal wajah ini tidak ada kaitan nanti dengan keselamatan kita di surga atau neraka. Jadi tidak ada kemudian manusia yang masuk surga karena wajahnya kinclong, glowing ya dan seterusnya. Dan tidak ada manusia yang ditolak oleh surga karena hal-hal yang bersifat badaniah. Karena sungguh yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Apa yang ada di dalam ruh kita ini, nafs kita ini, qalbun kita ini, sehingga kemudian sekali lagi para bunda, ayah kita semua ya, termasuk saya sendiri menasehati diri saya, ayo kita openi ruh kita openi qalbun kita. Jadi kalau majelis taklim ini namanya saja sudah qalbun wahid ya, majelis taklim istiqamah qalbun wahid. Qalbun wahid itu berarti satu hati yang satu. Hati yang kalau dalam bahasa mungkin di masa lalu ada hati yang manunggaling kawula Gusti. Artinya hati yang pengen menyatu dengan Allah, hati yang senantiasa rindu dengan Allah, hati yang nggak pengen berpisah dengan Allah. Manunggal dalam makna syar'i tentu ya, tidak dalam makna yang lain. Manunggal berarti pengennya itu menyatu dengan Allah hati kita, tidak jauh-jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati saya, bunda kita semua, jangan sampai fisik kita ini menjadi penghalang kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula ketika memasuki masa-masa pandemi ini. Bahwa fisik harus sehat, iya. Tapi Ibnu Khaldun atau kemudian Ibnu Sina lebih tepatnya, ya, mohon maaf, salah seorang ilmuwan muslim yang memiliki concern di bidang kesehatan fisik dan mental serta ruh, beliau menyampaikan jika orang itu terpapar rasa takut yang berlebihan. Jadi pada saat pandemi ini kemudian takutnya berlebihan. Mau begini nggak berani, begitu nggak berani, mau hal-hal yang kemudian ringan ya, tidak berani dan seterusnya. Karena benar-benar merasa terkepung oleh virus ini. Kehidupannya merasa tercekam oleh virus ini. Kata Ibnu Sina, orang yang terpapar rasa takut berlebihan itu imunitasnya akan turun. Ya, padahal telah disampaikan oleh para kesehatan di hampir seluruh belahan bumi, yang namanya virus ini salah satu antivirus yang paling bagus adalah terbentuknya antibodi.
ya terbentuknya antibodi dalam tubuh kita, imunitas dalam tubuh kita. Oh, berarti tidak boleh muncul rasa takut yang berlebihan. Waspada harus waspada. Karena ini memang makhluk Allah yang dicipta dan membahayakan tubuh dan fisik kita. Tetapi kemudian ketakutan secara berlebihan tentu secara syariat tidak diperkenankan. Maka harus proporsional menyikapinya. Seperti tadi Allah mengajarkan kepada kita. Kalau ada rasa takut ya harus ada rasa harap. Kalau kemudian muncul rasa khawatir ya harus ada harapan yang kita munculkan. Agar hidup kita tetap termotivasi, berjalan, berbagi manfaat, tetap seperti hari ini, meskipun tidak bisa offline, ngaji dengan panjenengan, tapi kemudian secara online, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bermuajahah. Dan saya yakin pahala yang panjenengan dapatkan juga tidak sedikit. Artinya kalau biasanya panjenengan hadir di Masjid Tono Gedong misalnya, panjenengan harus bawa sepeda motor, bensinnya, dan seterusnya, itu pasti berbuah pahala di sisi Allah. Duduknya dan seterusnya, menyimaknya. Maka dengan apa yang kita lakukan hari ini juga tidak kalah baiknya. Panjenengan harus keluar pulsa atau kuota, panjenengan juga harus menyiapkan waktu, panjenengan juga menyimak dengan fokus dan seterusnya, maka keseluruhan ya dari apa yang kemudian kita lakukan pasti akan berbuah kebaikan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu poin pertamanya. Poin keduanya, Bunda yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala kita harus yakin ya, berhusnudzon bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan keteraturan, dengan perhitungan yang sangat-sangat detail, rinci dan sangat-sangat presisi. Tidak ada satupun kemudian takdir Allah atas makhluknya itu yang kemudian ada bolongnya, ada kurangnya, ada cacatnya. Saya akan kutip firman Allah yang termaktub pertama dalam surah Al-Qamar. Ini para bunda bisa langsung buka mushaf ya. Di ayat ke-49 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini, inna kulla syai'in, sesungguhnya segala sesuatu, apapun itu yang diciptakan Allah, mau manusia, binatang, tanaman, awan, iklim, bintang, ya, kemudian matahari, bulan, semuanya itu khalaqnahu, diciptakan oleh Allah biqadarin, dengan takaran. Dengan takaran. Ya termasuk virus ini ada takarannya. Ada takarannya. Maksudnya ada takarannya itu jika dia bermula pasti ada ujungnya, ada akhirnya. Demikian pula dengan daya rusaknya atau bahayanya juga ada takarannya. Tidak ada kemudian yang tidak terbatas ya kecuali Allah. Semuanya terbatas itu ya. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan tidak ada penyakit yang diturunkan Allah tanpa obat. Pasti Allah juga sudah menyiapkan obatnya untuk apa-apa yang kita hadapi hari ini. Lawang Allah itu asy-syafi. As-syafi itu yang maha menyembuhkan. Berarti upaya fisik harus, ikhtiar ruhania wajib, tidak boleh tidak. Terus berdoa kepada Allah. Bahkan Kanjeng Nabi itu mengajarkan pada kita, kalau pagi dibaca rutin 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan namamu ya Allah, tidak ada yang membahayakan. Dengan menyertakan namamu dalam kehidupan kami ya Allah, apa-apa yang ada di sama maupun ard ya, di langit maupun di bumi. Huwas samiul alim, dan sungguh panjenengan maha melihat bahaya-bahaya yang mengintai kami. Bahaya-bahaya yang mungkin mendekati kami. Dan panjenengan ya Allah yang maha melindungi. Ya meskipun kemudian dengan membaca doa ini tidak kemudian serampangan hidupnya. Oh, saya sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dong saya minum baygon? Ya tentu tidak boleh. Itu berarti menyengaja untuk binasa itu ya. Jadi itu diajarkan oleh Rasulullah. Dan kita kembali pada ayat tadi. Semua ada takaran. Jadi semua yang kita hadapi, jenengan hadapi, saya hadapi itu ada takarannya, ada batasnya. Ada mulai, ada akhir itu ya. Ada berawal, ada ujungnya. Sehingga insya Allah keseluruhan dari ujian ini juga akan berujung, berakhir. Dan kita berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan ujung itu ya, menyegerakan akhir itu ya, agar supaya kita bisa melaksanakan ibadah sebagaimana
sebagaimana awalnya sebelum terjadi pandemi. Karena itu juga merupakan kerinduan kita, tetapi tidak kemudian ya menjadikan pandemi ini sebagai pembatas hubungan kita dengan Allah. Loh, hubungan kita dengan Allah itu tidak butuh alat apapun. Kita nggak butuh apa istilahnya ya, kita nggak butuh frekuensi tertentu dalam artian gelombang bunyi. Kita nggak butuhkan kamera, kita nggak butuhkan radio, kita nggak butuhkan apapun. Yang penting hati kita nyambung dengan Allah. Insya Allah hubungan itu akan terus tetap terjaga. Yang kedua, saya ambilkan dari surah Al-Furqan ya, di ayat kedua. Surah Al-Furqan di ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nah, ini kemudian menjadi penting buat kita ya, para bunda ayah. Wa khalaqa kulla syai'in. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu, faqaddarahu, maka kemudian Allah menetapkan takdira, ukuran-ukurannya. Jadi contoh paling gampang ya, kalau kemudian kita bicara api. Api itu memiliki kadar tertentu untuk bisa membakar. Tidak sembarang api bisa membakar. Untuk bisa membakar kertas derajatnya harus sekian. Bakar kayu derajatnya harus sekian. Bakar besi derajatnya harus sekian. Siapa yang menentukan itu? Faqaddarahu taqdira. Yang menetapkan takdir itu, kadar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi, meskipun bisa jadi hari-hari ini kita berhadapan dengan virus yang mematikan disebut oleh banyak pakar medis, virus yang sangat berbahaya, tapi tetap kadarnya yang mengatur Allah. Ya, bisa jadi kemudian masuk dalam tubuh hamba dan kemudian hamba tersebut diberi kadar kekuatan oleh Allah. Allah yang menentukan kadar kekuatan kita dan Allah juga yang menentukan kadar maksimalisasi virus yang masuk dalam tubuh kita. Sehingga kemudian dengan pasrah kepada Allah, dengan ikhlas menerima takdir Allah, itu akan banyak membantu kita melewati keseluruhan ujian yang kita hadapi ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, bunda yang dirahmati Allah, kita akan membahas berkaitan dengan apa yang di awal tadi saya sampaikan ya. Betapa kemudian Allah itu sudah memberi senjata kepada kita semua. Meskipun tidak semua orang yang punya senjata itu bisa memakai. Jadi kalau para bunda dulu ingat gitu ya, di masa-masa tahun 70-an akhir, itu ada seorang seorang yang expert di kungfu namanya Bruce Lee. Dia punya senjata yang disebut double stick atau ruyung. Dia bisa memainkannya dengan cara luar biasa, bahkan dengan memejamkan mata, bahkan dengan segala macam gerakan-gerakan tersulit yang mungkin kita bisa lihat sampai hari ini, karena rekaman-rekaman keahliannya itu ada di berbagai media itu ya. Jadi menariknya begini, para bunda yang dirahmati Allah. Ketika kemudian kita melihat bagaimana Bruce Lee memainkan senjata itu, maka ada satu hal yang kemudian kita catat. Dia bisa memainkan itu karena dia sudah berlatih bertahun-tahun. Bahkan saya pernah membaca salah satu biografinya ya, Dragon First, judul bukunya. Dalam satu hari dia bisa berlatih 6 jam ya. 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam. Dan itu terus dia lakukan selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai benar-benar ruyung itu seperti bagian tubuhnya. Maka demikian pula dengan panjenengan dan saya. Kita itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala senjata. Yang pertama, Rasul menyebut ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah silah. Silah itu senjata. Senjata bagi orang mukmin. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan doa itu dengan baik. Karena Rasul menyampaikan doa itu tidak akan sampai kepada Allah jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya misalnya tadharu'an wa khufya dalam Al-Qur'anul Karim ya, berdoa dengan tadharu' wa khufya. Dengan benar-benar merendahkan diri kita. Dengan benar-benar DP mungkin kalau dalam bahasa kita, di hadapan Allah. Kita benar-benar butuh Allah. Jangan kemudian seperti orang yang meminta sesuatu pada orang lain tapi dengan gaya tidak butuh. Kalau kemudian kita meminta kepada teman kita sesuatu, tapi dengan gaya tidak butuh, ya bisa jadi dia nggak akan minjami, dia nggak akan berikan. Wong dia lihat kita tidak butuh.
Artinya benar-benar kita bermohon pada Allah, kita pengen wabah ini segera diangkat oleh Allah, maka tunjukkan keinginan kita itu. Kerendahan diri kita, kemuliaan Allah, kemahabesaran Allah. Agar supaya Allah mengijabah permohonan kita. Jadi yang pertama tadhur wa khufyah. Kemudian yang kedua, kenali waktu-waktunya. Rasul mengajarkan ada banyak waktu yang kemudian menjadikan doa kita istajabah, ya mustajab di hadapan Allah. Ada waktu yang paling-paling sering disampaikan oleh Rasulullah sebagai waktu yang sangat mustajabah, yakni di sepertiga malam terakhir misalnya. Atau kemudian kita combine ya, banyak kesempatan, waktu atau tempat di mana doa-doa itu mustajabah. Misal kalau tempat di masjid, atau kalau kemudian di rumah kita punya tempat khusus sholat di tempat itu. Pada saat misalnya hari Jumat, di sepertiga malam terakhir, pas saat itu hujan, Masya Allah, itu double-double mustajabahnya. Pada saat hujan, kita lakukan di hari Jumat, kemudian kita baca doa itu di sepertiga malam terakhir. Tempatnya bersih, suci, biasa kita pakai sholat kalau tidak di masjid misalnya. Artinya ini adalah cara menggunakan senjata yang namanya doa tadi. Jadi tidak serampangan, tidak sembarangan. Kita ikuti apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya sudah mengajarkan kepada kita semua. Jadi tempatnya, kemudian kalimat-kalimatnya, kemudian bahasa dan sikap tubuh kita. Bahkan intonasi atau suara kita mohon dengan sungguh-sungguh. Agar kiranya Allah mengijabah doa kita. Ya Rabbi, sungguh kami adalah makhlukmu yang lemah. Dengan bahasa apapun. Allah Maha Faham bahasa makhluknya. Maka tak terpaku kemudian kita bicara dengan bahasa Arab yang kadang kemudian kita tidak pahami. Kecuali kalau dalam sholat memang tidak boleh. Tapi dalam berdoa kita diperkenankan menggunakan bahasa yang benar-benar menjadikan kita masuk dalam doa kita itu. Dan kita sampaikan dalam bahasa Jawa, ya Allah, Gusti Allah, dalam nyuwun tulung, dalam nyuwun ngapura, dalam dan seterusnya. Dan yang saya berikan catatan di sini, sebagai adab atau etika, gunakan senjata ini sebaik mungkin. Sebelum kita mohon pada Allah, puja-puji Allah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat atas Rasulullah SAW, karena itu merupakan jalan yang bisa menjadikan doa-doa panjenengan kula sami dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, para bunda yang dirahmati Allah, poin dari diterimanya doa adalah iringi setiap doa kita ya dengan apa yang kemudian disebut tasdiqan ya. Tasdiqan itu pembenaran atas permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara atau dengan jalan memelihara diri kita dari apa-apa yang Allah tidak perkenankan kita melakukannya. Rasulullah pernah menyampaikan, ada seorang berdoa mengangkat tangan tinggi, tapi kemudian oleh Allah ditolak doanya. Kenapa? Karena yang dia makan adalah makanan-makanan haram. Karena baju yang menempel di tubuhnya dibeli dengan harta yang haram dan seterusnya. Artinya salah satu bagian dari senjata kita ini benar-benar manjur. Permohonan kita ini benar-benar manjur adalah manakala lafaz kita, membunyikan kita melalui energi yang lahir dari makanan yang kita konsumsi, halalan thayyibah wa barokah. Demikian pula baju kita, mungkin sajadah kita, mungkin mukennah kita, mungkin jilbab kita dan seterusnya. Kita dapat dengan cara yang halal, kita beli dengan cara terbaik, kita dapatkan dengan harta yang kita dapatkan secara benar pula dan seterusnya. Ini yang kemudian para bunda, ayah yang dirahmati Allah, hal-hal yang kemudian harus kita perhatikan. Ya, mohon maaf ini suara saya, mungkin para bunda juga mendengar ada suara jam berdentang ini ya, berbarengan dengan jam. Tapi apapun keseluruhan dari apa yang saya sampaikan, poin-poin pentingnya adalah utamakan husnudzon kepada Allah. Yang pertama ini buat kesimpulan husnudzon pada Allah. Jangan pernah bersuudzon. Wah, gara-gara pandemi saya jadi seperti ini itu. Nah, ada muncul protes kepada Allah. Gara-gara pandemi anak-anak nggak sekolah jadi ngeresek di rumah. Orang tua jadi merasa beban. Gara-gara pandemi nggak bisa macam-macam. Saya merasakan apa yang panjenengan rasakan. Misalnya berkaitan dengan ekonomi, sosial kemasyarakatan yang kita merasa sempit, merasa
tidak seluas sebelumnya, tapi bisa jadi itu memang cara Allah mengingatkan kita. Jangan-jangan kalau diberi lapang dan terus itu kita lupa dengan kembali pada Allahnya, inabahnya. Jadi sekali lagi husnudzon. Jangan sampai bersuudzon atas ketetapan Allah. Yang kedua, yakini segala sesuatu itu ada ujung, ada akhirnya. Dan kita meyakini itu mutlak Allah yang berkehendak. Kalau kemudian sudah awalnya terjadi, itu pasti takdir Allah. Dan takdir Allah itu pasti baik. Dan ujungnya juga pasti Allah yang akan menghentikan. Maka kita akan bermohon terus kepada Allah tanpa jenuh, tanpa jemu itu ya. Karena setiap doa dapat pahala. Ini pandeminya ternyata lebih panjang dari yang kita perkirakan. Berarti doa dan sabar kita pasti nambah. Nah, doa dan sabar kita nambah, pahala juga nambah ya, tanpa kemudian kita sadari. Maka nanti bisa jadi di akhirat kita itu akan kaget dengan pahala kita saat pandemi karena sabar dan doa yang terus-menerus. Yang ketiga tadi, jangan lupa bermohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh karena kita tahu yang bisa menghentikan seluruhnya Allah, yang bisa mengangkat seluruhnya Allah, maka gunakan cara terbaik dari senjata yang diberikan oleh Allah ini. Waktunya, cara berdoanya, pilihan doanya ya dan seterusnya sehingga kemudian benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Bunda Ayah yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan sekitar mungkin 45 menit saya sampaikan ini pada panjenengan semua ya, meskipun kemudian tidak panjang, semoga ada inspirasi, ada kebaikan yang kemudian panjenengan dapatkan. Seandainya pun kemudian ada hal yang ditanyakan, nanti bisa di bawah itu ya, di bawah tayangan itu ada komen. Sehingga kemudian saya bisa memberikan komentar atau jawaban dari apa-apa yang menjadi muskilah panjenengan semua. Kita tutup dengan doa ya para bunda ya, kiranya Allah Subhanahu wa taala kita yakin tidak hanya melihat kita, tidak hanya menatap kita, tapi juga mengijabah permohonan kita semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, ampuni maafkan dosa hilaf kesalahan kami. Angkat keseluruhan wabah ini ya Allah dari atas bumimu. Beri kekuatan kami, kesabaran atas kami, dan agar senantiasa berhusnudzon atas setiap takdirmu kepada kami ya Rabb. Dan beri kekuatan kepada kami untuk istiqomah mendekati panjenengan. Berwasilah amal-amal ibadah kami karena keyakinan kami bahwa panjenengan Rahman Rahim terhadap kami, bahwa panjenengan kasih dan sayang terhadap kami. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Jadikan kami seluruhnya ya Rabb pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itba atas beliau dan kelak akan dapat syafaatul uzma dari beliau atas izinmu. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni kami ya Rabb, kedua orang tua kami ya Rabb. Muliakan beliau ya Rabb. Angkat derajat beliau di sisimu ya Rabb. Dan berikan kebaikan berlipat atas apa-apa yang beliau telah berikan kepada kami. Dan kasih sayangi beliau sebagaimana beliau mengasihi sayangi kami di waktu kecil. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, anak keturunan kami sebagai penyejuk pandangan mata dan hati kami ya Rabb. Dan jadikanlah kami bersama keluarga kami pemimpin hamba-hambamu yang beriman. Jadikan kami hamba-hambamu yang engkau himpun berangkat dari bumimu menuju surgamu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bunda yang dirahmati Allah. Mohon maaf jika ada khilaf salah dalam pemaparan dan penyampaian. Sukses mulia berkah untuk kita semua. Sakinah mawaddah warahmah fid dunya hatal jannah. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.